Ya, selamat siang semuanya. Saya Dani Baskara dari VI. Hari ini topik saya lebih ke technical ya. Jadi tadi mungkin use case-nya sudah di Mahatma. Jadi saya pengen lebih ke pengenalan dulu di awal ya, base-nya sama stack-nya. Jadi kalau ini bingung agak berat untuk masuk ke bagian selanjutnya. Basic yang mesti dipahami ya. Jadi ini ya kita tahu public blockchain itu ada beberapa ya. Yang bilang tipe blockchain ada 3, ada yang bilang 2, ada yang bilang 4. Sebenarnya memang dibagi itu permissionless dan permission. Nah, jadi dari 2 inilah ada 4 tipe ya. Jadi yang pertama public blockchain. Nah, ini termasuk public blockchain. Jadi public blockchain tidak memiliki batas akses ya, jadi semuanya bisa menulis atas blok Hexanium. Jadi permission semuanya bisa. Dan di public blockchain biasanya ada intensive model. Jadi ini membuat public blockchain itu menjadi desentralisasi ya, menjadi decentralized karena orang bisa menjadi nodes atau validator. Nah, ketika Anda menjadi nodes, validator atau miner mendapatkan reward, dan ini konsep awal dari public blockchain ya, incentive model. Jadi yang juga ada private blockchain. Blockchain itu akses dibatasi oleh valid. Yang ketiga tuh hybrid, yakni hubungan antara private dengan public. Dan yang keempat tuh sidechain. Nah, sidechain itu sebenarnya dia bisa paralel dari blok utama. Jadi contoh kayak misalkan Vexanium Next nanti ada Vexa 2. Nah, itu Vexa 2 bisa berhubungan dengan Vexanium. Jadi public-nya sama. Jadi itu yang disebut sidechain ya, kurang lebih seperti itu ya, 4 tipe. Jadi memang beberapa ahli memang ada yang bilang 2 itu ya beda ya, tergantung dari persepsi. Tapi kalau dari ada 4 tipe ya. Jadi ini sebenarnya bisa digunakan banyak sekali, di use bisa tidak terbatas sebenarnya. Saat ini masih di kurang lebih di game ini banyak sekali bisa digunakan ya. Ya juga yang untuk pencatatan itu sangat bagus sekali ya. Kita digunakan di salah satu contohnya untuk nah itu kalau Anda sertifikasi itu juga bisa dengan blockchain. Jadi di Vexanium juga ada buat namanya trust, itu juga kasih itu jadi dicatat di atas blockchain. Kurang lebih sebenarnya banyak sekali ya. Ini kalau dibahas use case-nya banyak, jadi bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam sendiri ya. Jadi saya eksin. Jadi kenapa sih kita belajar blockchain? Nah, jadi sebenarnya kalau belajar public blockchain sih sesuai di Anda memang perlu belajar Ethereum ya. Jadi yang jadi perbedaannya ini ada 2 hal yang berbeda ya. Programmable kalau di Ethereum itu Anda perlu belajar Solidity. Nah, itu perlu belajar sedikit ya. Kalau Vexanium itu pakai rata, kalau itu pasti belajar ya. Bahasa C itu basic ya. Biasanya kalau IT ya. Jadi lebih jadi Anda nggak perlu belajar kali sebenarnya. Nah, yang kedua konsensus itu Vexanium pakai delegate project. Nanti saya jelasin konsensus itu apa. Scalability. Jadi memang di Vexanium saat ini ya minimal 2 transaksi per detik. Itu akan upgrade ke versi 2 nanti bisa lebih cepat lagi ya. Jadi transaksi model kalau Ethereum, jadi setiap kali Anda mengirim atau Anda melakukan sesuatu, menulis sesuatu itu ada gas fee. Jadi kita dulu awal-awal sempat dengan Ethereum ya. Jadi kalau mengirim 1000 transaksinya lumayan tinggi. Kalau di bisa 1 juta. Kalau di Vexanium itu gratis. Jadi semuanya resource fee. Jadi Anda tinggal nambah kuota dari net dari dalam blockchain. Jadi Anda bisa melakukan ribuan sampai puluhan ribu sebenarnya konsepnya seperti itu. Ya. Jadi kalau di Ethereum ya mungkin Anda tahu bahwa itu random collector string 0x bla 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 bla. Nah, kalau Vexanium itu simple. Anda bisa bikin sebuah nama. Ya, misalkan namanya kode politan 1 ya, kode 243. Jadi bisa Anda tulis sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu.
ini use case-nya juga salah satu use case yang sekarang cukup ramai itu adalah decentralized aplikasi. Jadi ini Anda bisa lihat Deb.com itu adalah banyak situs-situs yang transaksi dan user-user di blockchain ya. Jadi kurang lebih ini sebenarnya blockchain ada banyak, jadi tapi tidak semua ada di Deb.com. Ini yang sekarang ada nih, ada Ethereum, Tron, EOS, Neo, Titan, Tomochain, IOST, Terra, Icon. Jadi kurang lebih sekarang seperti itu. Jadi dominan di Deb ini sekarang masih dari game, high risk, exchange, gambling, dan finance. Nah sekarang ya cukup adalah di finance ya, khususnya decentralized finance yang mulai grow. Dan memang belum terlalu banyak, tapi kita banyak. Ya ini memang ada itu masih di antara game, gambling, dan high risk, kurang lebih masih sama seperti internet di awal-awal tahun 90-an itu kurang lebih masih sekitaran seperti itu. Nah, dengan tumbuhnya ini akan mulai finance ke desa, mungkin bisa kalah sosial media dan yang lain-lain ya, sama seperti grow dari internet, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda lihat Deb.com untuk melihat berbagai macam jenis Deb ya, DeFi, game, ada XR juga ada. Ya, ini bisa dari Vexenium juga bisa dilihat di sini. Kita kebetulan ada di sini juga buat kita ya. Nah ini jadi kita ada program ya, di sini kita ada program bagi Anda yang mampu ya membuat Deb.Nium ya. Kita kasih hadiah puluhan juta. Memang sebenarnya di pandemi ini. Jadi jika Anda tiap 3 bulan sekali, jadi tiap 3 bulan sekali kita adain program ini. Jadi dalam 3 bulan ini, jika dalam sampai bulan Juni, jika mampu memperoleh, nanti kita ada hadiahnya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya ini untuk program yang kedua, install notes atau validator ya. Ini kita juga berikan vote. Jadi Anda juga bisa mendapatkan free vote, itu mendapatkan reward itu jutaan rupiah per bulan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda tinggal, yang di sini yang dilakukan adalah Anda tinggal belajar ya, belajar menginstal nodes, yang kedua belajar smart contract, lalu membuat aplikasi berbasis blockchain. Jadi sebenarnya 2, jadi bisa dapat dua-duanya. Jadi ini komitmen kita untuk menambah developer yang tertarik untuk masuk ke area blockchain ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya ini stack dari Vexenium ya. Jadi interaksi blockchain Vexenium sebenarnya kurang lebih cuma ada 5 ya. Ya jadi kalau Anda nanti install interaksinya untuk smart contract lebih seperti ini. Yang pertama command line interface CLI. Jadi CLI ini untuk perintah-perintah ya, untuk Anda mengkonfigurasi nodes. Yang kedua nodes, nanti saya jelasin nodes itu untuk jika Anda jadi ini kita pakai nodes ini jika mengeksekusi untuk nodes ya. Kalau Anda mau jadi miner, validator, ini semua ada di sini. Yang kedua manajemen kunci ya. Yang keempat itu Vexenium JS ya. Jadi Vexenium JS ini jika Anda membangun aplikasi berbasis blockchain ya, dApps. Jadi Anda butuh menginstal Vexenium JS. Ini sebenarnya Node.js ya. Jadi yang versi Vexenium. Yang kedua Vex Contract Development Kit ya, CDT. Jadi ini untuk compile. Jadi setelah Anda membuat aplikasi berbasis C ya, C++ itu dikompil di Vex CDT ya. Jadi ini stack-nya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah ini setelah stack ada core concept. Jadi core concept itu di blockchain Vexenium ada core concept. Yang pertama account. Nah account ini sebenarnya nama akun di blockchain ya. Jadi ketika Anda membuat wallet, Anda harus membuat account. Jadi ini pertanyaannya, yang ada wallet itu sebenarnya. Jadi folder yang berisi public key dan private key. Ya. Di blockchain lain, public key itu sama dengan akun, tapi kalau di Vexenium itu berbeda. Jadi public key itu dia bisa memiliki banyak akun turunan. Jadi itu di blockchain Vexenium. Jadi ada wallet, ada akun. Jadi Anda untuk membuat akun ini, Anda bisa memilih contoh membuat nama ya, ini maksimal 2 letter ya, berupa huruf, dan bisa juga angka 1 sampai 5 nih, seperti ini. Nah kalau misalkan mau namanya pendek, misalkan Anton, Andi, Agus, kawan
kawan itu Anda bisa melakukan bidding, ya. Jadi melakukan bidding. Jadi kita ada konsep bidding juga, ya. Jadi dengan setiap hari itu ada bisa akun-akun yang kita bilang akun premium, ya. Jadi akun. Jadi kalau untuk membuat wallet itu free. Jadi ketika Anda buat wallet itu Anda sudah mendapatkan public key dan private key. Tapi ketika Anda buat wallet ini tidak terhubung di blockchain. Nah, untuk di blockchain di on-chain memiliki kurang lebih seperti itu, ya. Dan yang ketiga itu ada permission. Permission ini sebenarnya otorisasi, ya, otorisasi. Jadi sebenarnya konsep dari DEP ini sebenarnya berawal dari permission. Jadi permission ini ketika Anda mengakses sebuah decentralized aplikasi, Anda memberikan permission kepada aplikasi tersebut, ya, untuk menulis sesuatu. Jadi sebenarnya di situ. Jadi dan ini juga permission ini juga bisa Anda bisa misalkan satu akun Anda misalkan Anda punya aset di dalam akun itu. Nah, jadi untuk mengeluarkan aset dari akun itu, ini perlu 2 permission. Nah, ini kita namanya multi signature, ya. Jadi seperti tanda tangan di bank, ya. Jadi kalau misalkan cuma satu yang akses, itu aset itu tidak bisa keluar. Jadi harus 2 orang yang akses. Nah, ini bisa juga di blockchain Vex ini bisa seperti itu. Jadi sebenarnya ada konsep permission. Nah, permission ini dia connect dengan key, ya. Dan yang keempat itu smart contract. Ya, jadi smart contract yang kita tahu itu di blockchain, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang kelima itu ada konsensus, ya, dari proof of stake, dan yang ke ini saya jelasin selanjutnya. Nah, ini konsensus kita tuh menggunakan delegate proof of stake, ya. Jadi delegate proof of stake itu artinya ketika Anda menjadi validator, jadi validator inilah yang menentukan perubahan di jaringan Vexanium. Jadi kita memilih 21 validator utama. Jadi sebenarnya validator ini bisa ada banyak. Saat ini ada 73 validator. Jadi kalau misalkan Anda mau menjadi validator utama, ya block producer, ya kita dibilangnya, Anda harus memenangkan voting. Jadi voting ini dipilih oleh komunitas, ya. Jadi bisa Anda punya voting sendiri atau dipilih orang lain. Jadi ini sistemnya tiap detik ini berganti validatornya. Jadi ketika Anda menjadi validator aktif, ya Anda untuk menulis di blockchain, ya. Yang browser, ya, atau data-data di blockchain ini tercatat di Explorer browser, ya. Jadi di sebelah kanan bawah ini juga kita kalau mau milih voting, klik Indonesia, gitu. Jadi Anda memberikan power dari voting kepada salah satu produser atau jadi konsepnya seperti itu. Dan konsep delegate proof of stake ini berjalan lebih cepat karena validatornya lebih sedikit, kurang lebih seperti itu. Dan itu adalah orang-orang yang mendapatkan konsepnya seperti anggota DPR lah. Jadi ada Senat, ada DPR, semua konsep ini sebenarnya hampir semua ada di organisasi. Ya kalau di mahasiswa kan juga ada Senat, ya. Diskusi. Jadi OSIS inilah yang menentukan pergerakan dari jaringan, ya. Jadi ini konsensus sebenarnya yang di blockchain itu ada 3, ya. Jadi sebenarnya konsensus, cuman yang populer itu ada 3. Yang pertama proof of work di Bitcoin, ya. Jadi di Ethereum juga sama, tapi sebentar lagi Ethereum akan pindah ke proof of stake. Jadi konsensusnya adalah Anda harus men-stake stake itu konsepnya kalau saya gambarkan itu seperti, ya. Jadi kalau kita menanam pohon mangga gitu. Jadi kalau kita mau besar, kita harus memiliki sebagian dari bagian dari pohon mangga tersebut. Jadi sebenarnya seperti itu, ya. Jadi kalau bahasa gampangnya, ya, jadi bagi Anda yang belum. Jadi yang ketiga adalah konsep. Jadi setelah Anda memiliki sebagian dari itu, jadi Anda memiliki suara itu Anda bisa memilih Anda sukai. Nah, ini sebenarnya perbedaan. Delegate proof of stake ini adalah merupakan bagian dari proof of stake. Cuma di dalamnya. Ya, perbedaannya seperti itu. Nah, jadi setelah itu Vexcon, ya. Jadi Vexcon itu Anda dapatkan dengan cara menginstal Vexcon bisa
install di ataupun di mobile ya. Jadi ataupun di versi PC itu di vexanium.com. Ini bagi Anda yang download sampai jam 5.30 kita dapat free fax 100 fax ya. Jadi ini Anda tinggal download lalu bikin akun baru, jadi nanti bisa didapat fax ya senilai 100. Jadi 100 fax itu Anda bisa coba. 100 fax itu sudah cukup, rasanya sudah cukup untuk membuat Hello World, sudah cukup. Jadi sebenarnya membuat kontraknya simpel itu sangat murah ya. Jadi dibandingkan di blockchain lain. Jadi dengan ini Anda membuat akun fax, nanti fax, jadi Anda bisa membuat menulis di atas blockchain Vexanium. Konsepnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini mungkin udah jelasin tadi dengan Rain. Jadi di sini ada perbedaan ya. Jadi ada perbedaan antara PIN dengan private key. Itu sebenarnya otorisasi ya. Ketika Anda mau mengirim atau ketika Anda mau mengakses, biasanya di DEP itu ada PIN-nya. Jadi Anda mengakses sebuah aplikasi blockchain. Jadi itu butuh satu PIN untuk mengallow aplikasi bisa mendapat signature. Ya. Jadi seperti yang kedua adalah private key. Private key ini seperti ini tidak bisa Anda harus simpan sendiri. Jadi kalau private key ini hilang, ini akses dari blockchain juga bisa diambil oleh lain. Ya seperti itu. Ya. Di konsep blockchain itu karena semua decentralized, jadi nggak ada satu pihak yang menyimpan password Anda. Jadi kalau di website sentral Anda bisa ada fitur forgot password, kalau di sini nggak ada. Jadi wajib disimpan, nggak ada satu pihak pun yang bertanggung jawab dalam aset Anda ataupun data pribadi Anda ya. Kalau dia seperti itu. Private key, kalau di Vexanium private key sebenarnya seperti itu, begini. 5 hal, jadi kurang lebih seperti ini dicatat ya. Anda bisa mencatat jika Anda bisa dengan bisa mengakses beberapa, jadi Anda bisa akses di mobile, di PC, di mana kurang lebih seperti itu. Dan ini private key ini Anda simpan. Yang selanjutnya adalah akun dari Vexanium. Ya, Vexanium ini sebetulnya seperti ini. Jadi Anda membuat akun yang tadi ya, setelah Anda membuat akun ini ada struktur, jadi sebenarnya akun. Jadi jadi itu sebenarnya sebuah aplikasi sebenarnya seperti folder. Jadi folder itu ada fax akun dalamnya ya. Jadi dengan fax wallet, jadi di folder itu fax akun ini huruf ya, nama Anda sendiri ya. Jadi maksimal 12 huruf ya. Kalau harus memiliki premium account. Nah, itu karena kita mau ya, jadi Anda harus mengetahui ada 3 elemen di yang pertama itu antrian. Jadi kalau misalnya saksinya lagi banyak, saya punya net yang banyak ya, Anda pasti cepat sekali. Jadi detik itu bisa sampai puluhan transaksi yang bisa Anda lakukan. Jadi dalam 1 detik Anda bisa melakukan banyak sekali transaksi. Itu tergantung dari seberapa net yang Anda miliki. Dan seberapa sering. Ya. Kalau net itu seberapa banyak ya, seberapa banyak. Jadi seberapa banyak yang Anda bisa kirim ya. Kalau CPU ini seberapa sering ya. Dan yang ketiga itu adalah RAM. Jadi storage itu untuk menyimpan smart contract atau transaksi Anda. Jadi Anda tidak butuh banyak untuk menyimpan RAM. Ya. X wallet si PC ya kurang lebih seperti ini. Anda bisa lihat. Jadi elemennya ada CPU, net, dan RAM. Dan ini juga Anda bisa cek di Explorer dan Vexanium. Explorer dan Vexanium ini semua data-data blockchain semua disimpan. Ya. Jadi ini Vex Wallet dan Mac juga Anda juga ya untuk di komputer Anda untuk melihat. Ini DEP, jadi setiap kali Anda membangun DEP ini bisa ada di Vexanium di bagiannya
Dep itu nanti Anda bisa baca di sini tulis Dep. Jadi Dep ini aplikasi yang dimana Anda akses itu tanpa perlu melakukan registrasi otomatis connect dengan blockchain. Dengan signature di blockchain, dia bisa Anda langsung bisa melakukan connectivity. Ya. Nah, lagi ke stack yang tadi, ketika kalau Anda mau membangun aplikasi berbasis blockchain, ini Anda pelajarin di sini. Ini stack utama di Vexanium. Jadi sebenarnya cuma ada 5. Yang pertama CLI, command line interface, ini nanti ada beberapa jenisnya. Yang kedua Node untuk manajemen private key. Jadi biasanya itu CLI aja sih, sama yang kemudian. Ya, itu Anda pelajarin ya jika Anda membangun aplikasi berbasis blockchain. Dan yang kelima itu product development ya. Ini juga perlu install ya di Nah, ini juga Node ini sebenarnya adalah jaringan generator ya yang terhubung di blockchain Vexanium. Jadi Node ini yang menulis transaksi ya. Jadi kalau Anda menjadi node atau validator di Vexanium itu simpel sekali caranya ya. Dan itu minimal kita pakai Mac ya. Jadi kalau mau coba di komputer bisa, minimal Anda install VirtualBox lalu install Node Vex ya. Atau dari Mac bisa. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi ya ini dari saya sekian. Jadi kita ada grup developer. Jadi setelah Anda yang tadi registrasi yang sebagai developer, nanti kita bisa lanjut ke ya. Jadi ini nanti akan ke masih ya. Lupa untuk ini Vex Wallet otomatis akunnya tercipta sampai 1 jam datang akan mendapatkan 100 Vex ya. Jadi kalau dari saya sekian.